Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Nur Hanifah dengan nomor induk mahasiswa 859680662. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Proses pencernaan dimulai dari mulut. Di dalam mulut, makanan dikunyah oleh gigi hingga menjadi bagian yang lebih kecil agar mudah ditelan. Lidah membantu membolak-balikan makanan sekaligus mendorongnya menuju kerongkongan. Selain itu, di dalam mulut terdapat kelenjar ludah yang menghasilkan air liur. Air liur mengandung enzim amilase atau petialin yang berfungsi memecah karbohidrat atau amilum menjadi gula yang lebih sederhana. Jadi, pencernaan makanan sebenarnya sudah dimulai sejak makanan berada dari mulut. Setelah makanan halus, makanan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di sini makanan didorong menuju lambung dan gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan ke bawah. Selanjutnya, makanan masuk ke lambung. Lambung berfungsi mengaduk dan menghancurkan makanan secara mekanik maupun kimiawi. Di dalam lambung terdapat asam lambung HCI untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin untuk memecah protein menjadi bagian yang lebih sederhana. Setelah dari lambung, kimus masuk ke usus halus, yaitu tempat utama penyerapan nutrisi. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ilem, usus penyerapan. Sisa makanan yang tidak terserap masuk ke usus besar. Fungsi utama usus besar adalah menyerap air, menyerap mineral, membantu pembusukan sisa makanan oleh bakteri baik. Di sini sisa makanan menjadi lebih padat dan berubah menjadi feses. Feses kemudian disimpan sementara di rektum. Ketika rektum penuh, tubuh memberi sinyal untuk buang air besar. Tahap terakhir adalah anus, yaitu tempat keluarnya feses dari tubuh. Selanjutnya, anus mengeluarkan feses dari tubuh. Adapun beberapa enzim penting dalam sistem pencernaan. Adapun beberapa enzim penting untuk sistem pencernaan dan fungsinya. Yang pertama ada enzim amilase atau petialin yang dihasilkan di mulut, kelenjar ludah, bekerja pada karbohidrat atau amilum. Hasil akhirnya menjadi gula sederhana maltosa. Fungsinya untuk memecah karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana. Yang kedua ada pepsin, dihasilkan dari lambung, bekerja pada protein, di hasil akhirnya akan menjadi peptida dan juga fungsinya memecah protein menjadi peptida. Yang ketiga ada renin, yaitu dihasilkan dari lambung terutama pada bayi, bekerja pada protein susu atau kasein. Hasil akhirnya menjadi kasein yang menggumpal, fungsinya menggumpalkan protein susu. Selanjutnya ada lipase lambung, yang dihasilkan dari lambung, bekerja pada lemak. Hasil akhirnya menjadi asam lemak atau gliserol. Fungsinya membantu memecah lemak. Yang kelima ada amilase pankreas. Dihasilkan dari pankreas, bekerja di usus halus, bekerja pada karbohidrat atau amilum. Hasil akhirnya menjadi maltosa. Fungsinya memecah amilum menjadi maltosa. Yang keenam ada tripsin. Dihasilkan dari pankreas, bekerja di usus halus, bekerja pada protein. Hasil akhirnya menjadi peptida kecil, fungsinya sebagai pemecah protein menjadi peptida yang lebih kecil. Yang ketujuh ada lipase pankreas. Dihasilkan di pankreas, bekerja di usus halus, bekerja pada lemak. Hasil akhirnya asam lemak dan gliserol. Fungsinya memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya ada enzim maltase. Dihasilkan di usus halus, dinding usus halus, bekerja pada maltosa, hasil akhir menjadi glukosa. Fungsinya adalah mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kesembilan ada enzim sukrase. Dihasilkan di usus halus, bekerja pada sukrosa, hasil akhir adalah glukosa dan fruktosa. Fungsinya memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Selanjutnya ada enzim laktase. Dihasilkan di usus halus, bekerja pada laktosa, di hasil akhir menjadi glukosa dan galaktosa. Fungsinya memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan yang terakhir ada enzim peptidase.
dihasilkan di usus halus, bekerja pada peptida, hasil akhir menjadi asam amino, fungsi terakhirnya adalah memecah peptida menjadi asam amino. Jadi kesimpulannya adalah sistem pencernaan manusia bekerja secara berurutan, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Setiap organ memiliki fungsi penting dalam mengolah makanan, menyerap nutrisi, menghasilkan energi, dan membuang sisa makanan. Dengan sistem pencernaan yang sangat sehat, tubuh dapat tumbuh dan berkembang serta beraktivitas dengan baik. Video ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.